Baik, kita akan mereview sedikit pelajaran kita yang lalu, di mana kita melakukan analisa teks terhadap Lukas pasal yang ke-15 sampai yang ke-17 ya. Tepatnya Lukas 15 ayat 1 sampai 17 ayat 10. Itu adalah sebuah cerita pendek, sebuah kisah di mana Yesus berkomunikasi dengan orang Farisi dan ahli Taurat, karena orang Farisi dan ahli Taurat mengeluh karena mereka melihat bahwa orang-orang berdosa dan para pemungut cukai mendatangi Yesus dan bergaul dalam artian ngobrol, makan bersama, diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu membuat orang Farisi dan ahli Taurat keberatan. Mereka mengkritik karena Yesus bergaul dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Mungkin mereka berpikir bahwa orang-orang itu harus dijauhi, dikucilkan, dimusuhi dan lain sebagainya. Tetapi Yesus sepertinya dekat dengan mereka, begitu ya. Dan jawaban Yesus terhadap mereka itu dapat kita rinci ke dalam 5 perumpamaan, yaitu pasal 15 ayat 4 sampai 7, yaitu perumpamaan tentang 100 ekor domba. Kemudian pasal 15 ayat 8 sampai 10, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kemudian pasal 15 ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan 3 perumpamaan pertama itu ditujukan langsung kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian setelah 3 perumpamaan pertama, Tuhan Yesus beralih perhatiannya kepada murid-muridnya. Lalu dia menyampaikan kepada murid-muridnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, itu dari gambar itu bisa kita lihat rinciannya ya. Dan kemudian setelah perumpamaan keempat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mencemooh Yesus. Nah, kemudian menanggapi cemooh itu, lalu Yesus memberikan perumpamaan yang terakhir yang bernama perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, jadi kita mengambil sebuah kisah pendek itu dan kemudian menginterpretasinya, menganalisanya dengan baik pada minggu yang lalu ya. Nah, pelajaran kita sekarang dalam 10 minggu ke depan kita akan berusaha belajar tentang interpretasi Alkitabiah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu biblical interpretation. Ya. Saya bilang sama teman-teman, kenapa saya sebut biblical interpretation supaya lebih keren. Saya bilang karena dia bahasa Inggris gitu ya. Tetapi memang begitulah, karena istilah ini memang lebih sering digunakan di luar negeri. Kalau di Indonesia kita bilang interpretasi Alkitabiah, mereka mungkin apa itu ya, agak jarang gitu ya. Kalau di luar negeri, dalam kehidupan Amerika Utara, Kanada, ya, kekristenan Barat itu biasa ya, pengertian biblical interpretation itu biasa mereka mendengar ya. Nah, kita akan pelajari 10 minggu ke depan tentang biblical interpretation atau interpretasi Alkitabiah. Ya, tujuannya adalah untuk kita bisa menginterpretasi secara sesuai atau dengan benar atau dengan akurat ya. Itu sebabnya kenapa kita perlu menginterpretasi. Ya, di sisi lain juga karena Alkitab itu sendiri bukan sesuatu yang bisa diartikan begitu saja, karena dia ditulis dalam teks-teks Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram itu untuk yang Perjanjian Lama. Kemudian untuk yang Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Budayanya juga berbeda, selain daripada bahasa yang berbeda, budayanya juga berbeda. Lokasinya juga berbeda dan jarak waktunya juga berbeda ribuan tahun yang lalu. Ya, selain itu juga
tulisan-tulisan itu ditulis dengan genre, dengan gaya, dengan tipe tulisan yang berbeda pula. Sehingga perlu bagi kita untuk menginterpretasinya. Jadi nggak boleh asal-asalan aja gitu ya. Nggak bisa semau kita gitu di dalam menerjemahkannya. Nggak bisa kita bilang, ya ini berdasarkan Alkitab juga karena ada tertulis di Alkitab. Ya tidak berarti semua yang tertulis di Alkitab langsung bisa kita artikan semau kita. Misalnya kita melihat di situ Yudas menggantung diri, bunuh diri, nggak bisa kita bilang lah itu kan murid Yesus menggantung diri. Ya berarti kita bisa juga menggantung diri. Nah, itu adalah satu kesimpulan yang sangat konyol sekali kan. Sehingga karena itu kita perlu menginterpretasinya ya. Alkitab itu terdiri dari 3 genre besar. Yang pertama genre naratif, yaitu 43%. Jadi Alkitab itu sebagian besar adalah cerita naratif. Hanya bedanya ceritanya di situ sebagian besarnya bukan cerita-cerita dongeng ya. Tetapi cerita-cerita yang aktual, yang faktual, yang historis, sejarah. Memang ada cerita-cerita yang sifatnya perumpamaan yang disebut juga dengan simple naratif. Ya, tapi perumpamaan itu hanya seperti cara berkomunikasi untuk menyampaikan satu pesan besar, satu punchline ya, satu penekanan, satu kesimpulan pada akhir atau pada sebuah komunikasi. Contohnya tadi kita sudah belajar tentang Yesus yang memberikan perumpamaan. Melalui perumpamaan itu sebenarnya Tuhan Yesus mau memberikan punchline. Ya. Sebenarnya dia mau memberikan punchline. Dia mau memberikan satu pesan yang memberikan satu penekanan, ya, melalui perumpamaan-perumpamaan itu. Ya. Jadi 3 genre, kembali lagi tentang 3 genre. Yang pertama naratif, itu 43% cerita. Artinya naratif itu cerita. Cuman cerita di sini bukan dongeng, bukan isapan jempol, tapi adalah cerita historis, cerita aktual, cerita faktual. Kemudian puisi 33%. Kemudian sisanya seperti hukum, surat-surat atau yang disebut dengan wacana prosa itu 24% atau discourse prose itu 24%. Jadi mayoritas yang paling banyak di dalam Alkitab adalah cerita. Saya tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan Alkitabnya ditulis paling banyak dalam bentuk cerita. Ya mungkin Tuhan yang tahu, tapi saya rasa mungkin supaya menarik dan juga mungkin juga supaya lebih tahu bahwa ini sesuatu yang historical, sejarah dan sesuatu yang progresif sifatnya dari dulu sampai sekarang ada kita. Dari sana kita bisa melihat progres daripada sejarah penebusan itu. Ya, mungkin itu maksud Tuhan. Ya, itu tadi tentang 3 genre besar. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang gospel naratif dulu karena kalau kita membahas semua naratif itu sangat banyak. Ada naratif perjanjian lama, ada simple naratif yaitu perumpamaan, ada gospel naratif ya seperti yang sekarang atau yang minggu lalu kita bahas itu gospel naratif di mana di dalamnya terdapat perumpamaan yaitu simple naratif ya. Jadi perumpamaan itu ada di dalam cerita gospel itu. Nah, sedikit tentang istilah gospel. Di dalam ilmu sastra dulu gospel ini agak dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata, dianggap remeh, karena mereka merasa ini kayak sebuah cerita yang mereka merasa bingung memposisikannya. Kalau dongeng, ya fabel gitu kan. Tapi kalau disebut misalnya sebuah sastra, misalnya katakanlah sebuah biografi, ya biografi, kisah nyata dan lain sebagainya. Orang sastra mengerti, memposisikan, mengkategorikan literatur atau tulisan-tulisan ke dalam kategori-kategori. Dan belum ada kategori yang namanya gospel. Dan gospel itu lebih cenderungnya hanya untuk orang Kristen kan. Jadi gospel itu bisa dikatakan buat orang-orang akademik pada zaman dahulu, sekitar abad 19 ke bawah. Itu seperti
satu genre yang mengambang, yang orang akademik bingung menaruh di mana itu gospel. Dan kalaupun diterima itu hanya untuk kalangan orang Kristen aja. Gitu. Tetapi ada satu buku yang menarik ditulis oleh Helen Bond berjudul The First Biography of Jesus. Dia menulis sejarahnya bagaimana temuan-temuan para ahli yang membandingkan teks tulisan Markus dengan biografi-biografi di masa lalu, ya, di zaman kuno, dengan biografi-biografi Yunani, biografi-biografi Romawi, dan ternyata tulisan Markus ini mempunyai format bentuk yang sama dengan biografi-biografi Yunani kuno dan Romawi kuno. Formatnya sama. Sehingga para ahli mulai menerima dan bahkan sudah diterima secara luas bahwa gospel itu dikategorikan sebagai biografi. Makanya judul buku daripada Helen Bond adalah The First Biography of Jesus. Kenapa dia tulis the first? Karena hasil daripada analisa dan penelitian para ahli, Injil yang pertama ditulis adalah Markus. Lukas dan Matius diperkirakan mencontoh Markus, lalu menambah, mengembangkan. Jadi bisa dipahami karena Markus itu menulis dari kacamata Petrus, diperkirakan karena dia juga adalah murid Petrus. Jadi Markus ini murid Barnabas, murid Paulus, tapi juga murid Petrus. Dan terakhir kalinya dengan Petrus. Nah, setelah dengan Petrus, akhirnya dia berrekonsiliasi dengan Paulus. Karena sempat terjadi konflik, kita bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13. Ya. Dia sudah bertumbuh menjadi semakin dewasa dan menjadi penulis, dan sumber tulisannya adalah Petrus. Dia menulis Markus dari informasi dari kacamata Petrus sebagai pengikut Yesus yang menyaksikan kehidupan Yesus secara nyata. Lalu dia menulis biografi yang disebut dengan Injil Markus. Dan format Injil Markus itu menurut Helen Bond, yang menurut para ahli, itu adalah sama, mirip persis seperti biografi Yunani kuno dan Romawi kuno. Jadi tokoh-tokoh Yunani kuno, tokoh-tokoh Romawi kuno biasanya akan ditulis dalam bentuk biografi, dan bentuknya itu seperti Injil Markus ini. Seperti itu. Dan dilakukan penelitian, diperkirakan bahwa Markus itu adalah seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan Yunani. Jadi orang dulu, orang zaman dahulu, mereka itu sekolah, ada 3 tingkat sekolahnya, sekolah Yunani. Namanya Paideia. Paideia itu punya 3 tingkatan sekolah. Tingkatan yang ketiga, itu yang paling tinggi adalah retorika. Jadi orang kalau sekolah Yunani yang paling tingginya adalah retorika. Dan berdasarkan penelitian, tulisan biografi Markus terhadap Yesus itu masuk kategori, berdasarkan keahlian menulisnya, dinilai dia baru sampai level 2. Karena retorikanya masih tidak terlalu halus, mungkin begitu ya. Dia berusaha membuat suatu retorika kelihatannya begitu, tetapi berdasarkan penelitian dia masih tingkat 2. Tetapi secara format Injil Markus itu formatnya adalah format biografi Yunani kuno dan Romawi kuno. Jadi itu kira-kira, kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca buku The First Biography of Jesus, tapi masih dalam bahasa Inggris ya. Yaitu kira-kira yang ditulis oleh Helen Bond ya. Jadi sangat masuk akal kenapa Markus bisa menulis dan mempunyai ide seperti itu. Mungkin dia pikir kenapa tokoh-tokoh Yunani, tokoh-tokoh Romawi ditulis dalam biografi.
mengapa Yesus yang begitu hebat? Tidak, why not gitu kan mungkin ya. Lalu dia mungkin punya ide, lalu dia bilang mungkin kepada Petrus, why not? Mengapa tidak kita tulis? Lalu dia tulis. Ya, bisa jadi seperti itu kira-kira. Karena kita tahu bahwa orang Yahudi pada zaman dahulu kan berada dalam lingkungan Yunani dan Romawi. Yunani pertama menjajah mereka, kemudian Yunani dikalahkan oleh Romawi. Tetapi meskipun Romawi mengalahkan Yunani, kelebihan Yunani dalam hal pendidikan tidak bisa dikalahkan. Mereka sangat top sekali dalam pendidikan, makanya Romawi tetap mengizinkan pengajaran pendidikan dalam bentuk, dalam model, dalam metode Yunani. Yunani tidak terkalahkan dalam pendidikan dari dulu. Ya, filsuf-filsufnya sangat terkenal, ahli-ahli sains, matematika dan lain sebagainya, sangat terkenal sekali, tak bisa dikalahkan. Ya. Romawi hanya hebat di dalam militer, ya, perang dan lain sebagainya. Wah, itu hebat kalau Romawi. Tapi kalau soal pendidikan, seni, Yunani yang paling hebat ya. Makanya Romawi mengerti dia nggak mungkin menghapuskan semua itu, ya, tapi mengizinkan Yunani untuk tetap mendominasi dalam pendidikan dan sastra dan seni ya. Nah, jadi kalau kita sedikit berusaha memahami bagaimana biografi itu ditulis, biografi itu ditulis dengan cara mengumpulkan kisah-kisah yang signifikan di dalam kehidupan seseorang. Kenapa yang signifikan? Karena kalau menaruh semua hal di dalam sebuah buku, nggak cukup. Saya waktu itu cerita ya kepada beberapa dari kita, saya bilang, kalau kita makan diceritakan itu 30 menit ya. Mandi 15-30 menit, istirahat 8 jam, dan lain sebagainya, kerja 8 jam, semua diceritakan. Ya, dan itu dibuat film misalnya, dan filmnya 2 jam. Kamu bisa bayangin itu. Yang menonton di bioskop komplain, saya melihat kamu ibadah 1 jam. Ibadah, saya nonton kamu ibadah, disorot gitu. Terus makan setengah jam. Sudah 1,5 jam. Mandi 15 menit. Sudah mau 2 jam. Terus kemudian kamu tidur. Belum selesai tidurnya, udah habis filmnya. Apa ini film apa? Komplain kan? Jadi penontonnya ini film apa? Gitu kan? Tapi kenapa film itu menarik? Karena itu adalah kumpulan dari kisah-kisah yang signifikan dalam kehidupan seseorang, lalu kemudian dirangkai menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah biografi. Nah, seperti itulah biografi di dalam tulisan-tulisan Yunani kuno, Romawi kuno, ya. Seperti itulah biografi. Biografi Yesus juga di dalam Injil Markus juga demikian, kisah-kisah pendek, ya, bagaimana dia dinubuatkan, bagaimana nubuat itu digenapi, dan bagaimana dia lahir, dan kemudian beberapa kisah-kisah yang signifikan, yang penting, yang prioritas, lalu dirangkai menjadi satu. Tetapi inti dari narasi daripada sebuah Alkitab adalah sejarah penebusan. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Inti dari narasinya, narasi yang paling besarnya, narasi yang paling pentingnya, itu adalah sejarah penebusan. Jadi memang ada di dalam Alkitab ada kisah-kisah individu, ada kisah-kisah Israel, tetapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting di dalam seluruh Alkitab adalah sejarah penebusan. Bagaimana penebusan itu diberikan kepada kita, dan secara progresif semakin nyata, semakin jelas, dieksekusi, diberikan, dianugerahkan kepada kita. Itu sebenarnya inti daripada Alkitab. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu secara spesifik. Misalnya kita tanya, dinosaurus ada nggak? Mana ada dinosaurus di dalam Alkitab? Mana-mana, coba, sampai bertengkar kita kan.
misalnya. Iya, mungkin itu ada sedikit bisa menjelaskan, mungkin ada sedikit, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan, walaupun ada orang coba menunjukkan bahwa ada seekor binatang besar di dalam kitab Ayub yang ekornya sebesar batang pohon misalnya, bisa tunjukkan ayat itu. Tetapi bukan itu inti daripada tulisan Alkitab. Tulisan narasi daripada seluruh Alkitab itu mempunyai satu inti yang mau menjelaskan tentang sejarah penebusan. Jadi ada hal-hal yang di dalam Alkitab mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan kita, dan kita jangan kecewa dengan itu. Misalnya, mana ada Alkitab bercerita bahwa bumi ini bulat misalnya. Ya walaupun ada di Yesaya ada. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah memberikan kita informasi, pengajaran tentang sejarah penebusan yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, termasuk gospel, termasuk Injil ini adalah memberikan kita bagian daripada sejarah penebusan. Seperti itu ya. Jadi semua kisah-kisah yang signifikan dalam kehidupan Yesus dirangkai, dikumpulkan menjadi satu. Itulah yang disebut dengan gospel. Hanya di dalam biografi Yunani dan Romawi kuno biasanya tidak diceritakan kisah masa muda dari seorang tokoh itu. Mungkin ini juga dikarenakan kalau ditaruh ke dalam itu terlalu panjang. Gitu. Dan masa muda, remaja dan masa kecil mungkin belum signifikan. Makanya di dalam biografi Yunani dan Romawi kuno biasanya langsung dia setelah lahir langsung dewasa. Jadi jangan komplain seperti si Mongol. Mongol pernah komplain, dia bilang, apa itu Alkitab, kenapa ya di dalam Yesus tidak lengkap, tidak ada cerita tentang anak dia waktu kecil. Dia nggak tahu, maklum. Dia bukan sejarawan, dia bukan teolog. Helen Bond mengatakan bahwa bentuk biografi Yunani kuno dan Romawi kuno biasanya langsung ke dewasa. Kenapa dewasa? Karena waktu dewasa udah matang, udah ada kisah-kisah yang signifikan. Makanya Yesus hanya diceritakan waktu dia lahir, lalu kemudian langsung ke dewasa. Jadi jangan kita bilang, wah ini palsu, ini dongeng, ini tidak benar, masa tidak diceritakan waktu kecilnya. Ya, kita tidak tahu bahwa format biografi Yunani kuno dan Romawi kuno memang seperti itu. Jadi diceritakan hanya Yesus dinubuatkan, dikandung oleh Roh Kudus, lahir, langsung setelah itu dewasa, gitu ya. Karena disitulah signifikannya. Kalau diceritakan Yesus membantu Yusuf membuat furniture, itu kan enggak signifikan ya. Ya kita bisa mengerti aja itu bahwa dia pasti bantu orang tua sebagai anak yang baik kan gitu. Tapi kan enggak signifikan itu. Walaupun itu bagus, walaupun itu istimewa, tapi tidak signifikan dalam sejarah penebusan. Pasti Yesus juga bantu ibunya masak, pasti dia juga bantu belanja mungkin ya kan. Tapi ya nggak mungkin juga diceritakan yang seperti itu gitu loh. Ya kan? Ya. Jadi pertanyaan Mongol sudah terjawab di sini. Ya. Kemudian sedikit tentang interpretasi kita yang lalu. Saya mau jelaskan di sini tentang punchline ya, punchline. Punchline itu adalah seperti kesimpulan atau sesuatu kejelasan dan biasanya letaknya pada bagian akhir. Kalau di stand up comedy itu kayak Raditya Dika, dia suka bilang sama komediannya, wah punchline-nya lu bagus lu, wah punchline-nya lu kurang. Maksudnya terakhirnya waktu dia memberikan kesimpulan, terakhirnya waktu dia memberikan kejelasan pada akhirnya bagus gitu. Kocak. Pas dia bilang punchline-nya kurang, artinya penekanannya kurang pada akhirnya.
Nah, perumpamaan itu biasanya mempunyai punchline di bagian akhir. Dan perumpamaan itu biasanya hanya satu artinya. Satu pesan besarnya, satu punchline-nya biasanya. Perumpamaan tentang 100 ekor domba, menurut kalian punchline-nya di mana? Perumpamaan tentang 100 punchline-nya di mana? Punchline-nya ingat ya, di bagian akhir. Ya, ayat yang ke-7. Dan itu memang Yesus menjelaskan di situ. Dia katakan apa? Aku berkata kepadamu, demikian juga. Berarti dia seperti menjelaskan ceritanya tadi tentang 100 ekor domba, ya, di mana ada satu yang hilang. Jadi intinya apa yang Yesus mau sampaikan di situ? Dia katakan demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan seterusnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau katakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat bahwa seharusnya mereka bersukacita seperti halnya ketika menemukan seekor domba yang hilang. Dan kita perhatikan bahwa kata bersukacita ini diulang terus. Kita lihat lagi dalam perumpamaan dirham. Ya. Perumpamaan dirham itu punchline-nya di mana? Ayat 10. Ya, punchline-nya di ayat yang ke-10. Apa dikatakan di sana? Ya, bersama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, seharusnya kamu bersukacita seperti halnya malaikat-malaikat di surga bersukacita karena ada orang yang bertobat. Dan itu berkaitan dengan narasi di mana Yesus sedang bergaul atau berkomunikasi dengan orang Farisi dan ahli Taurat dan orang berdosa dan pemungut cukai. Jadi hubungkan narasinya, hubungkan perumpamaan itu ke narasi itu. Jadi Tuhan Yesus melalui perumpamaan itu mau katakan seharusnya kamu bersukacita seperti halnya menemukan seekor domba yang hilang atau yang tersesat. Itu kaitannya dengan domba yang hilang atau tersesat itu kita sudah mengerti siapa maksudnya kan? Itu orang berdosa dan memungut cukai. Kemudian dirham. Tuhan Yesus mau bilang, malaikat itu bersukacita loh. Seharusnya kita bersukacita seperti mereka. Ketika menemukan orang yang berdosa. Dan hubungannya itu tadi narasinya. Komplain orang Farisi dan ahli Taurat karena Yesus bergaul dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, kemudian anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang di mana punchline? Ayat 32, selalu di bagian akhir. Dikatakan di sana, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dengan kata lain, Tuhan Yesus seperti mau mengatakan, seharusnya, hai orang Farisi, hai orang ahli Taurat, seharusnya kamu bersukacita seperti seseorang ayah yang menemukan anaknya yang hilang. Yang mendapat kembali anaknya yang hilang, atau yang menemukan anaknya yang mati tetapi hidup kembali. Kira-kira seperti itu. Jadi punchline-nya itu di bagian akhir. Berarti siapa di sini yang diacu sebagai anak yang hilang? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Berarti siapa yang diacu
kepada anak yang sulung, orang Farisi dan ahli Taurat, gitu. Jadi membutuhkan sedikit intelektualitas untuk kita bisa mengerti perkataan atau perumpamaan Yesus. Nah, tetapi dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur, Tuhan Yesus tidak berbicara kepada orang Farisi, tapi kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaannya punchline-nya di mana? Dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, punchline-nya di mana? Selalu di bagian akhir. Berarti Tuhan Yesus mau mengatakan apa di situ? Mamon itu adalah harta kekayaan. Berarti Tuhan Yesus mau katakan apa dalam perumpamaan itu? Ini kepada murid-muridnya. Ya, itu. Ya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu seperti mau bilang, kalau kita punya uang, punya harta kekayaan, pakailah itu untuk mengikat persahabatan demi memenangkan jiwa-jiwa. Karena kalau kita mati, nggak bisa lagi kita pakai itu. Tapi waktu kita hidup, pakailah itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa diselamatkan dan kamu pun juga seperti kamu juga diselamatkan. Seperti itu artinya. Makanya dia ngomongnya kepada murid-muridnya. Jadi bukan lagi kepada orang Farisi, tapi kepada murid-muridnya. Ya kan? Dan sebenarnya bendahara itu mengacu kepada orang Farisi. Karena apa? Kelihatan di ayat yang ke-14. Nah, kalau seorang narator sudah berbicara, biasanya dia eksplisit. Di ayat 14 tidak implisit lagi, tapi jelas. Apa dikatakan oleh narator? Dalam hal ini adalah Lukas naratornya. Apa yang dia bilang? Ya. Ini tidak implisit. Tidak perlu ditafsir. Sudah jelas. Ini eksplisit. Naratornya yang kasih tahu bahwa orang-orang Farisi itu adalah hamba-hamba uang. Dan mereka mencemooh Yesus. Nah, itu sudah sampai, itu adalah setelah Yesus memberikan perumpamaan yang keempat. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang kelima. Untuk apa? Untuk apa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang terakhir? Perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Karena orang Farisinya mencemooh tadi. Dan Yesus mengatakan di ayat 15 bahwa orang Farisi itu hanya mencitrakan dirinya. Mereka tidak otentik, mereka tidak benar, tapi hanya mencitrakan dirinya sebagai atau menjadi orang benar. Tapi sebenarnya tidak. Nah, apa hubungan ini dengan orang kaya dan Lazarus? Dan mengapa pula disinggung pada ayat 16 tentang Taurat dan kemudian pada perumpamaan orang kaya dan Lazarus di bagian akhirnya juga bicara tentang Taurat, tentang kitab para nabi, tentang kitab Taurat dan para nabi. Dan disinggung juga bahwa orang Farisi itu tidak melakukan kitab Taurat dan para nabi, tapi hanya mencitrakan dirinya sebagai orang yang benar. Jadi sebenarnya perumpamaan Lazarus dan orang kaya ini sebenarnya mau bicara apa? Punchline-nya. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan
bahwa mereka itu hanya mencitrakan dirinya sebagai orang benar, tapi sebenarnya nggak melakukan firman Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa meskipun mereka keturunan Abraham, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka akan berakhir tidak di pangkuan Abraham. Kalau mereka mengerti itu, kemungkinan mereka tertusuk, dalam arti mereka sedih bertobat, tapi kemungkinan tersinggung juga. Karena yang di pangkuan Abraham itu justru si Eliezer, si Lazarus yang bukan orang Yahudi dan bukan orang Farisi, ya, seperti itu. Jadi itu menanggapi cemoohan itu. Tuhan Yesus seperti mengatakan, jangan pikir kamu akan berada di pangkuan Abraham. Tidak, kamu hanya mencitrakan diri dan kamu tidak melakukan firman Tuhan. Karena disebutkan di situ Taurat dan para nabi. Ya, Taurat dan para nabi itu mewakili firman Tuhan. Ya, itu. Nah, itu kira-kira diskusi interpretatif kita. Dan seperti yang saya katakan, jangan lupa untuk menghubungkan antara narasi dan perumpamaan. Kesalahan teolog di masa lalu, mereka mengartikan perumpamaan itu sepertinya lambang-lambang, simbol-simbol, tokoh-tokoh dalam perumpamaan itu sepertinya terlalu sulit untuk dimengerti, sepertinya tersembunyi dan rahasia. Jadi misalnya perumpamaan tentang orang Samaria, dia bilang, oh bahwa itu yang dipukulin itu adalah Adam, gitu, ya. Lalu yang mempunyai tempat tinggal itu adalah Paulus, yang mempunyai tempat penginapan. Lalu imam-imam itu adalah ya imam-imam Israel, gitu ya. Lalu orang Samaria itu adalah Yesus, gitu. Lalu Yerusalem itu adalah surga, ya kira-kira begitu. Jadi padahal maksud Yesus bukan itu. Ya kan? Nah, kalau seperti itu orang udah bisa bikin itu jadi apa aja gitu. Misalnya yang dipukulin itu nanti disebutlah siapa gitu kan. Nanti kudanya disebut apa, onta dijadikan apa gitu, diartikan macam-macam gitu. Jadi artinya bisa menjadi arti apa saja, tapi bukan arti yang dimaksud oleh Alkitab, bukan arti yang dimaksud oleh Yesus. Coba sedikit kita lihat Lukas 10. Sebenarnya maksud Yesus, punchline-nya di mana? Sebenarnya maksud Yesus apa? Punchline-nya di mana? Coba kita lihat Lukas 10. Lukas 10 itu tentang orang Samaria yang baik hati. Punchline-nya jelas. Di mana punchline-nya? Orang Samaria yang baik hati, punchline-nya di mana? Coba lihat di Lukas 10. Ingat selalu punchline di bagian akhir ya, di mana? Ayat? Betul. Coba kita baca ya. 3, 2, 1. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ingat, yang ditanya oleh orang muda itu, yang ahli hukum itu, apa kepada Yesus? Apa pertanyaannya? Sehingga Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati dalam rangka merespon pertanyaan apa? Dan seperti apa pertanyaannya? Itu pertanyaan sebelumnya. Setelahnya, sehingga Yesus memberikan perumpamaan itu, siapakah sesamaku manusia?
Makanya Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria. Maksud Yesus apa sebenarnya melalui punchline itu? Iya. Dia mau kasih contoh seperti orang Samaria inilah sikap yang benar terhadap sesama manusia. Kontrasnya dengan imam-imam tadi dan yang lainnya yang hanya mencuekkan dia, mencuekkan orang yang dirampok tadi. Jelas pertanyaan Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Tuhan Yesus seperti mau bilang, kalau kamu mau mengerti tentang sikap tentang orang yang berpikir sesama manusia, ya orang Samaria ini. Dia nggak peduli yang dirampok itu orang apa. Mungkin yang dirampok itu adalah orang Yahudi, bukan orang Samaria sesamanya. Bahkan tidak disebutkan yang dirampok itu orang apa. Tapi sikapnya itulah menunjukkan, belas kasihan itulah yang menunjukkan sikap kita seharusnya terkait dengan sesama manusia itu. Ya itu maksudnya. Punchline-nya selalu di bagian akhir. Seringkali. Nah, sedikit praktikalitas sebagai penutup dari pembelajaran kita, pentingnya membaca berulang kali. Saya pernah cerita tentang profesor itu ya. Dan mahasiswa yang beda ikan. Mahasiswa beda ikan datang terus. Terus profesornya bilang, coba cari lagi. Hasilnya mahasiswa itu menemukan banyak temuan dan dia pada akhirnya bertanya kepada profesornya. Jadi yang saya belum temukan apa sebenarnya? Lalu profesornya bilang, ya saya pun belum temukan. Ya, saya pun terusnya mencari. Katanya. Artinya semakin kita banyak membaca, makin banyak temuan kita. Jangan berharap kita akan ahli dalam menerjemah, dalam meninterpretasi, dalam menafsir kalau kita membacanya sedikit. Tapi percayalah makin kita membaca dengan baik, dengan berulang, dengan tekun, temuan kita akan banyak. Seperti halnya orang Berea. Dikatakan mereka meneliti. Ya. Jadi kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan mengikuti pengajaran yang sesat atau pengajar sesat kalau kita rajin membaca Alkitab dan teliti dan berulang kali, maka kita akan mendapat temuan-temuan. Nah, kemudian dalam studi narasi juga kita akan menemukan karakter-karakter biasanya. Tapi saya menyarankan agar kita melihat karakter Yesus. Dan kalaupun melihat karakter manusia pasti ada kelemahan-kelemahannya, walaupun dia adalah tokoh Alkitab. Siapapun dia, termasuk Abraham, Musa, pasti ada kelemahannya. Dan biasanya itu juga seringkali menunjukkan kelemahan kita. Tapi tidak pernah orang yang bukan Yesus, walaupun dia tokoh Alkitab, menjadi satu figur atau tokoh yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Ya. Ada pesan-pesan moral, tetapi ingat pesan-pesan moral itu tidak boleh terlepas dari sejarah penebusan. Ya. Ada pesan-pesan moral dalam cerita-cerita, tapi dia tidak boleh terlepas daripada sejarah penebusan. Misalnya cerita tentang Yusuf, kita nggak bisa hanya membanggakan kemenangan, kelebihan dan pribadi Yusufnya, moral Yusufnya gitu ya, tanpa menghubungkannya dengan pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah cara belajar yang salah. Gitu ya. Ya, antisipasi juga jangan mengkopi semua tindakan perbuatan tokoh. Contohnya Rut dan Boas juga ada kekurangan di situ. Esther dan Ahasiweros juga ada kekurangan di situ. Jadi tidak boleh mencontohi semua hal yang dilakukan tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu, ya. Ya. Jadi jangan salah, jangan bilang itu kan ada di Alkitab. Tidak selalu
Jangan karena dia ada di dalam Alkitab maka dia menjadi benar, tapi kita harus mengartikannya dengan baik. Ya, itu saja pembelajaran kita.